Assalamualaikum, Sam News datang lagi. Masih bareng aku Abdi tentunya ya, masih di Sam News. Dan seperti biasa pula ya, hari ini Sam News hadir lagi di hadapan seluruh subscribernya Uncle Sam tentunya. Dan seperti biasa juga aku gak sendirian ya. Kali ini aku ditemani sama Bapak Sujadi. Pak Sujadi ini dari Lembaga Kesenian Bunga Tanjung. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa ya Pak ya. Bapak emang kayaknya kita masih agak-agak seumuran ini ya Pak. Oke Pak Sujadi, Lembaga Kesenian Bunga Tanjung. Bapak di situ sebagai apa? Saya sebagai pimpinannya. Oh, pimpinannya, ya pimpinan. Oke, Pak, mungkin boleh nih sedikit ceritain. Nggak sedikit sih sebenarnya, banyak ya Pak. Karena kita banyak. Jadi bolehlah ceritain sebenarnya Lembaga Kesenian Bunga Tanjung itu apa? Lembaga Kesenian Bunga Tanjung itu bermaterikan kepada kurikulum akademi. Jadi dia berpendidikan non formal. Jadi sanggar ataupun lembaga saya berkiblat kepada kurikulum akademinya. Oh, jadi ini berarti aslinya sanggar. Iya. Tapi dia tetap ada pendidikannya. Ada kurikulumnya. Ada kurikulumnya. Oke. Jadi posisi untuk di lembaga dia punya jenjang. Oke. Nah, jenjang 1 sampai jenjang 6. Oke. Jadi di situ kurikulum anak-anak berlatih ada ujiannya. Ada ujiannya. Ya ujian itu per setahun sekali. Kenaikan tingkat istilahnya. Kenaikan. Berarti kalau jenjangnya 1 sampai 6 tadi ya, Pak? Iya. Berarti kalau sekolah kayak sekolah SD ya, Pak? Iyalah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya. Oh, oke, gitu. Aku sangka enggak, Pak Abdi nyangkanya kalau mau jadi ini kan berarti berhubungan dengan kesenian kan, Pak? Iya, betul. Tari. Iya, tari. Itu include semua tari atau hanya khusus tari? Khusus tari Nusantara, daerah. Khusus tari Nusantara. Oke, nah jadi enggak, kalau Abdi sih nyangkanya ya untuk jadi penari itu cukup latihan aja. Ternyata ada kurikulumnya. Oh, oke. Karena gini, dari masing-masing daerah punya pakem atau kebijakan. Nah, benar. Gaya masing-masing. Jadi, apalagi dengan kebudayaan kita yang beragam. Iya, beragam. Pak, maaf aku potong. Tadi kan tari Nusantara. Iya. Berarti Sabang sampai Merauke? Iya. Oh, wow. Sabang sampai Merauke. Oke. Jadi Lembaga Kesenian Bunga Tanjung itu berdomisili di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Marbau. Oke, Pagar Marbau. Deli Serdang ya, Pak. Oke. Nama Bunga Tanjung itu diambil dari Desa Tanjung Mulia. Jadi saya ambil Tanjungnya, Mulianya saya ganti dengan bunga. Bunga itu anak didiknya. Gitu. Oh, gitu. Filosofinya itu ya Pak ya. Nah, awal mulanya sendiri kapan sih Pak sebenarnya lembaga ini didirikan? Awalnya ada keresahan saya kan sebagai seorang seniman tari, jadi merasa terpanggil untuk membina anak-anak. Karena sampai saat ini pun anak-anak generasi sekarang lupa akan tradisi daerahnya masing-masing. Benar. Gitu. Terutama dari segi bahasa daerah, busana daerah, maupun juga tarian tradisi daerah. Benar. Jadi lembaga ini kami mensupport bagaimana anak-anak bisa berpacu untuk mengetahuinya. Oke. Seperti itu dia. Jadi tuh tepatnya kapan Pak yayasan ini akhirnya Bapak resmikan? Itu pertama sekali sanggar itu gagasan dari Camat Pagar Marbau. Itu berbentuk sanggar. Saya naikkan ke lembaga, ke berbadan hukum. Itu tanggal 24 Desember 2014. 2014, lebih kurang 6 tahun. Iya, 6 tahun. Udah mau masuk 7 tahun. Udah mau masuk 7 tahun ya Pak ya. Oke. Tanggal 24 Desember tadi 7 tahun. 24 Desember. Oh, berarti ada ulang tahunnya nih. Ya, Pak, nah, bicara jenjang, tadi kan Bapak dijelasin ya. Ada jenjang 1. Nah, untuk masuk ke situ, untuk bergabung dengan lembaga ini, kriterianya seperti apa sih Pak sebenarnya? Kriteria kalau dari usia itu mulai SD kelas 1 sampai dengan mahasiswa.
Oke. Jadi di situ ada biaya administrasi pendaftarannya dan ada bulanan SPP-nya. Oke, sama seperti sekolah biasa. Oke, nah berarti untuk jenjang itu yang menentukan, kan tadi kan ada Bapak bilang nih yang 1, 2 sampai 6. Nah, itu yang menentukan dari pihak si lembaganya sendiri atau saat kita masuk berdasarkan kriteria umur untuk pengelompokannya? Tidak. Jadi ada kalau kriteria umur tuh dari pola materi tarinya. Oke. Ada tari daerah yang khusus untuk anak-anak. Oke. Ada tari daerah yang khusus untuk yang dewasa. Oh, oke. Jadi kalau misalnya jenjang 1, kami berkiblat kepada etnis Melayu. Khusus Dasarnya, Melayu ya, dasarnya Melayu. Di jenjang kedua masuk dia etnis lain, misalnya di Karo atau Simalungun. Oke. Jadi 1 sampai 3 itu 8 etnis Sumatera Utara. Oke, 1 sampai 3 memang 8 etnis Sumatera Utara. Oke. Harus dia mengetahui itu pakem-pakem. Harus tahu. Ya. Wow. Jadi Lembaga Bunga Tanjung juga ikut berperan aktif untuk di event organizer, terutama di prosesi wedding day. Jadi kami menyediakan paket-paket ya. Karena banyak juga kan Pak sekarang yang akhirnya mulai mencoba untuk menaikkan tradisi dengan mengisi wedding gitu. Jadi mengambil waktu dari anak-anak belajar dari pendidikan formalnya ke pendidikan non formal. Oke. Nah, kalau tadi dari 1 sampai 3. Nah, 3 yang 8 etnis. Nah, berarti setelah itu masuk dari provinsi lain. Oke, nah itu yang menentukan tetap dari lembaga mata pelajarannya lah ya Pak ya. Oke. Tapi artinya akhirnya itu memang dari Sabang sampai Merauke harus mereka pelajari. Iya. Jadi ada tambahan-tambahan di luar dari kurikulum. Ada tambahan-tambahan paket yang sifatnya instan. Yang ini contoh saya mendapatkan suatu proyek MIU mitra kerja untuk MTQ. Itu kan nuansa Islami. Nah, jadi anak-anak ada tambahan di luar dari kurikulum. Oke. Istilahnya kalau sekolah kayak les tambahannya. Tertarik sama yang Bapak bilang tadi kan kalau misalnya ada MIU tertentu contohnya MTQ butuh yang tarian Islami gitu. Nah, berarti kan artinya menutup kemungkinan nggak sih Pak kalau ternyata di situ tuh ada mata pelajaran yang juga tarian-tarian dari luar Indonesia? Ada ya Pak? Karena kita bukan nggak tertutup pada tarian luar. Tetap kita menerima, tapi kita membatasi. Tari-tari tradisi ini jangan sampai salah. Iya, itu kan pakem utamanya. Pakem utamanya kita harus tetap pertama tadi 8 etnis Sumatera Utaranya terlebih dahulu. Setelah itu baru Indonesianya. Setelah itu baru luar. Nah, kalau luar biasanya apa aja, Pak? Misalnya untuk kami di salsa, tari salsa. Flamingo ataupun yang misalnya dansa atau yang tari-tari nasional yang sifatnya berarti kalau misalnya permintaannya Arab, India. Itu yang sering itu kan Pak. Gitu karena kan yang nasional itu ya dance kebanyakan orang pengen apa India, pengen apa Arab. Mungkin itu masih ini ya Pak. Ya karena kalau ceritanya kita Malaysia, Singapura, Brunei, ya rumputnya sama kita kan Pak ya. Tapi mungkin kalau yang di luar kebanyakan itu sih Pak ya. Ya mungkin yang agak-agak ke Brazil yang tadi lah Bapak bilang ya, agak-agak ke Amerika Latin ya Pak ya. Itu yang salsa, dansa mungkin lebih ke mana sih Pak kalau dansa? Dansa itu lebih dari Amerika ya. Dan itu ternyata ada juga sih, cuman yang sifatnya tadi les tambahan ya Pak ya. Iya tambahan, itu permintaan lah. Oke Pak, sudah hampir berjalan 7 tahun. Sudah kemana aja? Anak-anak pertama kali kami berangkat kepada festival tari koreografer se-Indonesia di Kalimantan Timur. Habis itu kami mendapat kepercayaan kami menjadi duta wisata di Malaysia dan Singapura. Jadi duta budaya juga di Kepulauan Riau berturut-turut dari tahun 2014 sampai 2017. Kemarin terakhir kami 2018. Masuk yang COVID ini kami 2019 sebenarnya. Dahsyat ya Pak. Maksudnya kayak cuma nari. Tapi akhirnya keluar negeri.
Dan itu Bapak pasti ikut selalu mendampingin anak-anak ya. Pak, biasa kalau di luar, contohnya yang tadi Bapak bilang di Singapura, itu kemarin tarian apa Pak? Masih ingat nggak yang dibawain? Masih, itu kami membawakan tari Japin bertingkah. Oke, itu biasanya agak sulit sih koreonya setahu saya Pak ya. Jadi itu nuansa ke Melayunya. Oke, Pak, kalau yang seperti itu, yang maksudnya kayak berangkat sampai ke luar negeri, itu Bapak membawa nama lembaga atau membawa nama negara atau membawa nama provinsi atau gimana? Paling tidak yang paling utama adalah membawa nama negara. Karena undangan itu disebutkan Lembaga Kesenian Muan Tanjung Indonesia. Oh, artinya undangan itu datang langsung ke lembaganya. Lembaga, iya. Oh, gitu. Jadi bukan melalui kayak dari Kementerian Pariwisata baru wisata. Oh, enggak gitu ya, Pak ya? Kami punya joint relasi ke sana. Oke. Oh, jadi memang undangannya khususon langsung ya. Jadi artinya memang ya lembaga ini berarti di luar udah punya nama dong, Pak. Sampai maksudnya sampai datang undangan khusus kan berarti karena memang sudah ada nama ya kan, Pak. Pak, kalau di Indonesia yang sudah pernah ditampilkan yang Nusantara dulu seluruh Indonesia apa aja, Pak? Acaranya? Tariannya atau yang paling sering? Yang paling sering kalau untuk Indonesia kami sering melakukan prosesi untuk MTQ tingkat nasional kemarin yang Pak Jokowi datang di Medan. Kami ikut kontribusi untuk prosesi pembukaannya. Oke. Sudah itu di MTQ Kabupaten Deli Serdang kami dipercayakan sudah 3 kali betul-betul menjadi untuk pembukaannya. Dahsyat loh. Pak, kalau ikut festival? Alhamdulillah setiap kami ikut festival kami mendapatkan anak-anak mendapatkan nomor gitu lah. Baru-baru ini baru 2 minggu yang lalu festival tari Serampang 12 se-Nusantara di Jakarta. Oke. Kami mengutus 2 pasang. Alhamdulillah 2 pasang masuk. Satu masuk kategori harapan 1 dan satu favorit. Dahsyat loh. Enggak, ya karena memang mungkin kalau Abdi memang tipe orang yang suka dengan seni, suka dengan entertain gitu. Kalau ditanya bisa nari sebenarnya bisa gitu. Ya karena mungkin kalau event beberapa mungkin kayak di sekolah, di kampus, di kantor ya bisa nari. Cuman kan memang yang itu tadi Pak, yang sistemnya ya kita cuma latihan, ya kan Pak? Latihan untuk perform udah gitu loh. Jadi kalau di nari ada rumusnya dia. Nah, rumusnya ini hukum alam. Bisa ala biasa. Nah, itu jadi dia. Suatu tarian tidak ada yang nggak bisa, pasti bisa. Pasti tapi bisa ya Pak ya. Biasakan latihan pasti bisa. Nah itu, nah makanya kan kalau di lembaga Bapak kan berarti mereka lebih spesifiknya itu karena memang ada mata pelajarannya gitu kan, ada pakem-pakemnya gitu. Dan sementara kan kalau kayak Abdi nih gitu kan yang memang ntar untuk event ini nari persembahan. Ya udah kita benar-benar kayak cuma belajar untuk itu doang gitu kan Pak. Untuk event selesai event ya sudah gitu. Jadi di lembaga itu dituntut suatu materi itu kalau udah belajar ya hafal dia sampai sekian lama tuh harus hafal dia. Jadi bukan belajar tari tiba-tiba 1 minggu ditampilkan, 1 minggu lagi udah lupa. Enggak. Jadi kita tuntut dia pakemnya dulu dasar. Oke. Nah kalau mau belajar ya kan Pak, kita mau daftar nih. Prosedurnya seperti apa? Prosedurnya untuk pendaftaran kan saya kenakan 30.000. Oke. SPP-nya 30.000. Oke. Kalau dia uang ujian dia 50.000. Kenaikan tingkat. Dan itu cowok cewek? Semua. Minimal umur? Umur dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Mahasiswa. Berarti 6 tahun 7 tahun sudah bisa diterima. Sudah diterima. Oke. Jadi Lembaga Kesenian Muan Tanjung udah membuka studio-studio di desa-desa, di kecamatan, terutama kecamatan Galang itu di desa Kotasan dan Keramat Gajah. Di kecamatan Pagemerbau ada 3, Tanjung Mulia, desa Tanjung Mulia, desa Pasamairing, desa Sumberjo. Jadi semua murid Lembaga Kesenian Muan Tanjung ada sekitar 250 orang. Berarti emang peminatnya banyak ya Pak? Ya. Alhamdulillahnya gitu, maksudnya alhamdulillahnya itu generasi muda itu banyak yang kepikiran gitu dan mau untuk ikut melestarikan budaya tadi ya. Iya, karena Lembaga Kesenian Muan Tanjung kami menjemput bola. Terutama gini, banyak kan kiblat di kota-kota besar. Iya. Jadi daerah-daerah terpencil
anaknya mau tapi nggak sanggup datang. Benar. Kami membuka studio di desa-desa, bekerja sama dengan aparat desa, kepala desa, membuka. Kami datang tim pengajar ke sana. Seperti itu ya. Pak, suka dukanya selama Bapak terjun lah khususnya di dunia pertarian, bisa cerita nggak sih Pak? Kalau suka dukanya yang paling rumit adalah di anggota. Karena berbagai umur, usia, dari tingkatan, karakternya berbeda-beda. Pasti. Sudah tuh budaya daerahnya pun berbeda-beda. Jadi ada suatu suku Jawa, dia harus mempelajari tari itu Melayu gitu. Mungkin dalam hati dia menolak kan? Iya, benar. Jadi itulah yang berat tantangan kita untuk memahami bagaimana pengertian itu, kita harus mempelajari semua. Jadi dia satu suku harus bisa membaur ke suku yang lain. Itu seperti itu. Ya, karena terkadang sebenarnya kalau yang Abdi lihat ya Pak, penari ini nggak jauh beda sama seorang penyanyi. Iya, betul. Iya kan Pak? Iya. Nah, ketika dia menghafal beberapa, artinya memang dia harus menghafal banyak lagu. Gitu kan Pak? Nah, ketika orang tiba-tiba lagi ngisi acara request lagu ini harus bisa. Gitu. Nah, begitu juga penari kan Pak? Iya, begitu juga penari. Jadi mungkin gini loh, mungkin ketika satu event ada yang tuan rumah atau pemilik acara bawa tari Melayu sama tari Jawa. Nah, tiba-tiba di lokasi ada yang kayak ya katakanlah nyawer nih tarian lain gitu. Pengennya tarian apa? Tarian Karo harus bisa. Tari Simalungun harus bisa, Batak harus bisa. Cuman bedanya kalau penyanyi sama penari, kita kenanya di kostum. Nah, itu benar. Tapi kan di lembaga Bapak biasanya ya kalau dancer itu kan mereka juga dipelajari ya Pak ya? Makeup berbusana daerah kita pelajari. Jadi selain tari daerahnya, berbusana juga kita ajari. Jadi memang semuanya paket komplitnya. Jadi begitu ada untuk permintaan, mereka udah siap pakai, udah bisa makeup sendiri, pakaian sendiri, seperti itu. Jadi kita SDM-nya kita tingkatkan mereka. Dan itu biasanya kalau makeup memang diseragamin ya Pak? Iya. Seragamin. Dan maksudnya mereka memang diajarinya begitu Pak ya, harus bisa seragam. Karena makeup penari sama makeup hiasan biasa beda. Karena kalau penari tutup makeupnya yang tahan lama. Apalagi yang karakter ya Pak. Iya. Karakter kan biasa lebih ini kan Pak. Iya. Enggak sih, soalnya kayak pernah kan Pak ngevent atau ngisi acara itu dengan beberapa tim penari itu yang ya udah gitu, mereka datang yang langsung duduk tep itu selesai gitu. Dan itu kan harus sama gitu loh. Padahal mereka tuh kayak bukan pakai satu tim mua yang memang mengerjain kan, mereka kerja sendiri. Dan itu memang masuk di kurikulum ya Pak? Iya, di lembaga sendiri udah ada timnya dia. Tim untuk makeupnya, tim busana udah ada. Dan cowok cewek dituntut harus bisa makeup. Iya sih, soalnya ada beberapa juga ya walaupun cowok dia juga harus jago. Oke, Pak, dari semua tarian yang sudah pernah ditampilkan, yang paling sulit kalau Indonesia, kalau dari 8 etnis Sumatera Utara yang paling sulit Pak, kan ada levelnya tuh, ada 8 etnis kan, dari 8 etnis itu mana sih Pak yang paling sulitnya? Yang paling sulit kalau untuk kita yang awam, contohnya Abdi awam pengen belajar 8 etnis gitu. Nah, menurut Bapak dari 8 etnis mana yang bakalan paling sulit? Melayu paling sulit ya Pak ya? Kenapa Pak? Karena Melayu banyak resamnya, banyak ragamnya. Jadi banyak tempo, banyak apa. Jadi di Melayu itu banyak tempo, banyak resam, banyak. Kalau di Karo kita dasarnya satu dasar aja bisa mendapat semua. Kalau di Melayu beda-beda. Nah, jadi ada Melayu itu ada silatnya beda, ada yang patam-patam, silat, ada yang senandung, ada yang joget, apa semua. Jadi itu gerakannya kan beda-beda. Nah, kalau yang itu kan kalau cerita cerita tentang 8 etnis, ya kan Pak. Nah, kalau dari Nusantara, Bali. Wow, Bali itu agak susah. Agak susah ya Pak ya. Karena tekniknya harus khusus ya Pak. Dia di Bali itu gerakannya bermain kepada panca indera, semua tubuh. Jadi ada karakter budaya daerah suatu etnis, dia tidak bermain full semua. Kalau di Bali dia bermain full semua. Terutama kayak mata, semua bermain.
Jadi ada budaya daerah dia tidak semua main. Mungkin dia bahasa tubuhnya aja, tapi mata tidak boleh. Iya. Tapi Pak, ada satu tarian yang agak unik. Sumatera Barat, tahulah ya Pak. Ya. Pak, itu nggak bahaya tuh Pak? Yang kalau tari piring. Pecah kaca. Ya. Itu maksudnya untuk tarian itu apakah sekarang memang ada tekniknya tersendiri agar tidak terluka atau dimanipulasi di properti? Ya, kalau menurut dari asal usulnya itu kan ritual. Jadi ritual itu ibaratnya ada upah-upah yang memang ada penangkal. Iya, benar. Tapi sekarang menuju kepada seni pertunjukan. Jadi diadaptasi, udah ada dia tekniknya. Termasuk bahan kacanya juga. Nah itu berarti jadi artinya semua kaca yang bisa diinjak. Iya berarti kan kayak Kak bilang tadi berarti di propertinya juga sudah di-prepare memang untuk persiapan itu semua itu. Gitu. Jadi memang aman dan tekniknya ya Pak ya. Itu sulit nggak sih Pak belajar? Perlu nyali besar lah. Kalau untuk karena harus yakin dia. Nah, jadi kalau dia kurang yakin ya itulah tadi. Bisa bahaya juga ya Pak ya. Pak, kalau kayak Abdi masih bisa nggak sih masuk situ? Insya Allah bisa. Kalau Abdi masuk ke situ masuk kelas 1 atau langsung? Mungkin berat badan jadi turun 5 kilo. Oh my God. Harapan banget kalau bisa 10 kilo gitu. Nah, tapi emang ya Bapak juga jadi kelihatan lebih sehat kan? Iya. Karena usia saya pun udah enggak begitu muda, udah lanjut juga kan. Jadi saya belajar dari mulai kecil dari orang tua sampai saya mengecapi pendidikan formal dan sekarang menjadi seniman, saya membuka lembaga sendiri. Itulah pengabdian saya. Memang luar biasa, orang seperti Bapak ini memang harus tetap ada. Pak, boleh dong sebelum kita closing nih, pesan-pesan untuk generasi muda khususnya. Kalau generasi muda sekarang jangan melupakan tradisi-tradisi Nusantara kita, terutama tradisi nenek moyang kita, karena di situ banyak filosofi yang bisa kita ambil hikmahnya untuk ke depan. Hanya itu aja kepada generasi muda kita. Ya, jadi sebagai generasi muda ya, kita nggak boleh lupa sama akar budaya kita. Jangan nanti kita heboh saat sudah diklaim. Ya. Biasa seperti itu kan Pak. Ya. Disuruh belajar nari, apalagi cowok ya Pak. Ya maaf gitu, karena memang kebanyakan seperti itu kan Pak. Cowok disuruh ajarin nari, iya apaan cowok nari gitu. Padahal kan cowok juga penari itu tidak memandang gender ya sebenarnya. Enggak, karena di tari daerah berbeda gerakan cowok sama cewek. Nah, gitu. Jadi artinya itu semua sudah ada pakemnya masing-masing gitu. Jadi jangan gengsi apalagi untuk melestarikan budaya kita. Jangan nanti kalau sudah diklaim orang lain baru kita demo, baru kita heboh di sosial media ya. Jadi generasi muda kita juga harus bijak ya. Kita bukan hanya sekedar kita sekolah mau jadi apa, kita sekolah mau kerjanya di mana, bukan hanya seperti itu ya Pak. Iya. Tapi kita juga tetap harus melestarikan yang namanya budaya kita. Ya karena memang Indonesia juga ya Sumatera Utara aja sendiri memiliki etnis terbanyak kan terbanyak. Pak. Dari seluruh Indonesia. Indonesia. Kita punya 8 etnis loh, luar biasa gitu. Yang mungkin kalau kita bicara Jakarta mungkin orang lebih identik ke Betawi. Ketika kita bicara Jawa Barat mungkin orang ke Sunda. Kan Pak gitu. Nah tapi ketika kita bicara Sumatera Utara ya 8 etnis gitu. Jadi kita nggak boleh egois. Sebagai generasi muda kita harus memikirkan ke depannya anak cucu kita harus tetap bisa melihat peninggalan masa lalu dari nenek moyang kita lah yang berhubungan dengan seni khususnya tari ya Pak ya. Nah kalau ada yang mau daftar nih Pak setelah ini, misalnya setelah nonton pengen nih daftar juga ke lembaga Bapak, kemana? Datang aja di Lembaga Kesenian Bunga Tanjung di Desa Tanjung Mulia, Dusun Rahayu 2. Kecamatan Pagamarbau. Nanti mungkin kita bakalan sharing kontak personnya Bapak ya. Yang bisa dihubungi. Atau mungkin mau disebutin boleh? Kontak person saya 0813 705 0050. Nanti dicatat yang pengen daftarin ya, mau daftar diri sendiri boleh. Mau daftarin adiknya, temennya boleh ya, mau daftarin anaknya juga boleh ya, supaya generasi muda kita juga bisa memahami dan terutama khususnya adalah bisa melestarikan ya Pak ya. Pak, kayaknya baru ngobrol ya udah
di penghujung acara aja Pak. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya Pak. Next time boleh dong kapan-kapan datang ke sini dengan kostum tarinya. Ya, insya Allah hari Minggu kami ngisi acara di sini. Oke, ya. Nanti hari Minggu mau ngisi acara ya di join event sama Sam Organizer ya. Ya, jadi jangan lupa untuk nonton. Ya Pak ya, biar ngelihat langsung anak-anak dari Bapak nampil di sana ya. Ya Pak, terima kasih buat seluruh subscriber ya, buat penonton yang nonton hari ini ya. Tetap aku mau ingetin jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya ya, supaya kami tetap semangat untuk membuat video-video baru yang lebih inovatif yang bakalan kita share setiap minggunya. Jadi setiap kali kita nge-share video nanti bakalan kalian mendapatkan notifikasi yang pertama ya. Dan terus dukung kita terus ya supaya kita tetap semangat ya. Terima kasih udah nonton untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Aku Abdi pamit. See you and bye-bye. Assalamualaikum.